dengan senam untuk semua ASN di kecamatan, wilayah Kecamatan Pendak Timur, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kader-kader, ya baik kader PKK-nya, kader kesehatan dan semuanya. Kami itu memang ada agenda rutin, Pak, dan itu sudah masuk dalam agenda dari rencana kerja kecamatan lah gitu ya. Nah, setiap bulan itu kita melakukan olahraga bersama. Tujuannya ya yang pertama silaturahim. Dengan kegiatan itu ada komunikasi yang tidak formal gitu ya, antar unit-unit kerja, kader, ya para penggiat dan sebagainya. Biasanya setelah olahraga itu kan mereka saling ngobrol, saling apa gitu kan, tukar-tukar informasi tentang persoalan-persoalan apa yang ada di masyarakat, di lapangan gitu. Ada gagasan-gagasan apa yang mau dibuat gitu. Yang kedua ya kita bagian dari pembinaan kemasyarakatan, supaya masyarakat hidup sehat dan bugar gitu kan, hidup sehat dan bugar. Jadi kita dorong memang untuk selain sebulan sekali di kecamatan ini, di kelurahan-kelurahan atau di RW-RW di mana gitu, mereka untuk melakukan olahraga bersama ini. Yang pertama tadi itu supaya ada masyarakat sehat dan bugar. Yang kedua, dalam kegiatan olahraga bersama ini, terutama yang senam ini, ya terjalin komunikasi antar warga, ada gagasan-gagasan positif bisa dilaksanakan. Contohnya apa, Pak? Kegiatan positifnya? Ya, umpamanya di lingkungan itu persoalan persampahan memprihatinkan gitu kan. Nah, gimana jalan keluarnya kayak kemarin di Jalan Padat Karya itu. Akhirnya RT kader-kader berhimpun, mereka yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Mereka patungan membeli seng, memagar lokasi-lokasi yang biasa tempat orang membuang sampah atau dijadikan TPS liar dan sebagainya. Berarti membangkitkan rasa gotong royong dan bersama, Pak? Iya, itu diantaranya soal itu. Atau ada contoh, ini kita banyak sampah dibuat gagasan, ayo kita membuat kelompok untuk memilah sampah. Maka akhirnya dari kader TPS 3R berkembang menjadi membentuk bank sampah gitu kan. Itu ada yang seperti itu. Jadi tergantung apa yang di lapangan ini. Kemudian selanjutnya juga kami mendorong supaya lahan-lahan fasilitas umum itu kan Mbak, biasanya ada tuh di lingkungan itu ada lahan-lahan yang kesepakatan warga ini digunakan untuk fasilitas umum gitu kan. Atau di komplek-komplek perumahan kan ada kewajiban pengembang atau developer untuk menyediakan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Contohnya apa, Pak? Enggak, lahan memang. Jadi umpamanya itu ada perhitungannya, Pak. Berapa persen dari luas lahan dari suatu komplek perumahan itu yang harus digunakan untuk fasilitas sosial. Ya, fasilitas sosial untuk kegiatan sosial. Bisa untuk tempat olahraga, bisa untuk rumah ibadah, bisa untuk membangun posyandu umpamanya kan. Yang penting lahan itu untuk kepentingan sosial. Dan itu sudah jalan, Pak? Ya, dengarlah penjelasan saya dulu nih. Jadi program itu ketentuannya nasional loh, Pak. Komplek yang membuat yang pengembang atau developer yang membangun komplek perumahan wajib menyediakan lahan untuk fasilitas umum. Fasilitas umum itu umpamanya untuk jalan, untuk saluran, itu fasilitas umum ya. Kemudian fasilitas sosial, lahan untuk kepentingan masyarakat yang berada di komplek itu gitu kan. Nah, lahan fasilitas sosial itu kan maupun fasilitas umum, status kepemilikannya itu menjadi milik pemerintah kota atau pemerintah daerah, pemerintah kota atau pemerintah kabupaten gitu kan. Nah, selama ini kan ada kelalaian lahan-lahan fasilitas sosial ini, tidak semuanya dilakukan legalitas atau sertifikatan. Nah,
anunya. Jadi kita sedang proses pendataan dan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk pensertifikatan lahan ini menjadi SPK. Yang kedua begini, lahan fasilitas sosial ini kalau masyarakat harus mengetahui, disosialisasikan bahwa lahan itu ada fasilitas sosial gitu kan. Maka kita dorong pengurus RW-nya, pengurus komplek untuk memanfaatkan lahan fasilitas sosial itu. Ya paling tidak tadi ini untuk tempat olahraga. Maka kita ada membentuk kelompok-kelompok senam, baik senam aerobik, senam lansia maupun senam tera. Itu kita dorong untuk melakukan aktivitas ini entah minggu pagi kah gitu kan, mereka gitu kan, dan tiba seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu kan. Dan sekarang sudah tumbuh ini di Pontianak Timur, di komplek-komplek, di lahan-lahan fasilitasi. Kemudian kita dorong untuk lahan itu dibangun supaya bisa anak-anak bermain di situ, entah ada taman atau apa gitu kan. Jadi lewat olahraga inilah kita karena lahan fasilitas sosial ini Pak, kalau tidak dimanfaatkan, warga tidak tahu bahwa itu pasos, lama-lama ada oknum yang tidak bertanggung jawab menjual itu, akhirnya menjadi milik pribadi. Itu diawali. Jadi setidak-tidaknya dengan gencarnya masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan olahraga kemasyarakatan itu, atau dibuat di situ, entah untuk lapangan voli kan, atau untuk apa gitu kan. Ini salah satu contoh, nanti tanggal 28 kita akan resmikan warga yang melalui pengurus RW, pengurus RT-nya ini memanfaatkan fasilitas sosial ini dengan membangun taman. Mereka bersuadaya membangun taman bergotong royong, kemudian disupport oleh pihak kelurahan. Kelurahan memberi bantuan material untuk itu. Jadi tamannya bagus sekali. Bantuan materialnya mungkin kalau dinilai harga taman itu setelah dibangun bisa 4 kali lipat dari bantuan material yang diberikan oleh kelurahan. Nah, ini yang kita maksud itu. Karena anak-anak kita sekarang kecenderungannya kurang porsi untuk olahraga fisiknya. Ya, ada tren anak-anak kita lebih banyak olahraga digital, permainannya itu permainan-permainan digital ya, sehingga untuk merangsang organ motoriknya itu kurang ya. Maka kita dorong itu tadi supaya lahan-lahan fasilitas sosial itu jadi tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, tempat apa gitu kan anunya. Jadi itu. Jadi kegiatan seperti ini sudah menjadi agenda rutin. Jadi tadi itu ya, selain untuk sarana untuk komunikasi dan silaturahim antar tokoh masyarakat, para penggiat, kader, gitu kan, pegawai unit-unit kerja yang ada di Kecamatan Timur. Jadi untuk daya tarik tadi itu sekedar untuk ya kita biasa bagi door prize, kalian ada gitu kan. Itu hanya sebenarnya bukan itu yang utama, itu hanya untuk daya tarik saja lah. Pak, inovasi apa saja yang ada di Timur ini Pak yang dilakukan oleh pihak kecamatan? Inovasi-inovasinya gini, kami berupaya ya, dengan kondisi COVID ini. Pertama kan anggaran kita ini, anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun APBN itu kan mengalami gangguan Pak dengan suasana COVID ini. Selain itu alokasi dana kita kan banyak yang digunakan untuk penanggulangan COVID. Sekarang kita dalam tahap vaksinasi ini kan. Nah, satu inovasinya kita mendorong supaya ASN maupun para penggiat tadi, kader tadi itu untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membuat kegiatan dalam upaya kita tadi kegiatan tetap dengan adanya dinamakan dengan refocusing anggaran ya. Pengurangan anggaran atau anggaran ini bukan berarti bahwa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat itu harus berhenti. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tetap harus berjalan. Caranya kalau itu hambatannya kaitannya dengan anggaran, kita berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain
baik itu dengan pihak swasta, dari pihak-pihak lembaga-lembaga yang lain gitu kan. Misalnya kami ada kerjasama dengan Nestle. Nestle itu untuk penyuluhan di bidang kesehatan, terutama penyuluhan di bidang gizi gitu ya. Kegiatannya di masing-masing kelurahan di apa gitu, kita dapat dukungan dari Nestle. Kemudian seperti kemarin kami melakukan bakti sosial hitanan massal. Hitanan massal itu kita dapat dukungan dari kebetulan kami membuat ada MOU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah dan klinik PKU Muhammadiyah Kita Murang. Ada 110 anak duafa itu yang kita hitan gitu kan. Itu di antara inovasi yang kedua, karena tadi ini keterbatasan anggaran dan pembatasan kegiatan COVID ini, kita tentu ada pembatasan pertemuan massal ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi gimana caranya kita menggunakan media teknologi komunikasi yang ada, yaitu media sosial misalnya. Nah ini tadi untuk edukasi masyarakat bidang gizi itu kita ada mengadakan sekolah WhatsApp. Kemudian kita punya channel YouTube untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya lagi sebenarnya persoalan penanganan permasalahan di lapangan itu kan banyak. Jadi bagaimana caranya supaya kan mau di cover semuanya dengan keterbatasan tenaga yang ada juga tidak bisa. Ya, salah satu inovasinya kita membuat program pembinaan terpadu skala RW. Jadi kita dorong per kelurahan itu ada minimal satu RW yang yang dijadikan sebagai kawasan pembinaan terpadu di situ. Di situ untuk pembinaan Trantipnya atau Kamtipmas. Di situ juga untuk lokasi pembinaan perilaku hidup bersih sehat, lingkungan bersih sehat, pembinaan keposyanduannya, pembinaan kita anukan terpadu di situ dengan harapan RW ini terjadi peningkatan ya, upgrade dari kualitas lingkungan dan SDM masyarakatnya. Nah, dengan tujuan nanti dia menjadi mentor untuk membina kawasan yang lain gitu kan. Itu juga salah satu inovasi yang kita buat. Kalau 1 tahun kita bisa nangani per kelurahan 1 RW saja. Jadi tahun berikutnya cari lagi RW yang lain gitu kan. Jadi masing-masing yang sudah kita bina secara terpadu tadi ini dia menjadi mentor untuk membantu membina RW yang lain. Jadi, tadi kan banyak dengan demikian kan penghematan dengan anggaran yang terbatas tadi kita tetap bisa melakukan pembinaan secara berjenjang tadi itu. Jadi antara inovasi yang kita buat, Pak. Pak, tadi kan banyak yang nerima hadiah, itu bentuk inovasi juga Pak ya, yang untuk lurah-lurah itu? Iya, hadiah yang mana? Itu kejuaraan? Enggak, maksudnya tadi kan ada door prize atau hadiah? Bukan hadiah untuk lurah-lurah itu bagian dari itu inovasi. Bukan bagian inovasi, kan itu gini, ke dalam manajemen itu kan manajemen pengelolaan kegiatan atau tata kelola pemerintah itu kan bermula dari perencanaan, planning, kemudian pengorganisasian, baru pelaksanaan, baru evaluasi dan monitoring. Nah, setiap kegiatan itu kan semua melalui proses itu, planning, organizing, activating dan evaluating gitu kan. Nah, kegiatan evaluasi dan monitoring itu kita buat dalam bentuk lomba. Dalam bentuk lomba jadi untuk yang terbaik itu kita tetapkanlah sebagai juara 1, juara 2, juara 3 itu yang kita beri nilai. Jadi kayak tadi kita umumkan itu kan kelurahan terbaik untuk lomba kelurahan atau
evaluasi perkembangan desa dan kelurahan namanya, itu yang kita umumkan. Kemudian untuk pembinaan kemasyarakatan tadi itu, pemberdayaan masyarakat, ada lomba perilaku hidup bersih sehat, PHBS skala ya. PHBS, ada LBS lingkungan bersih sehat, atau Keslink atau kesehatan lingkungan gitu kan. Kemudian ada lomba posyandu tadi yang kita anukan itu. Ini sebetulnya ya lomba itu sebenarnya bagian dari evaluasi dan monitoring, kegiatan itu bagian dari tahapan manajemen gitu kan. Cuman kita kemas dalam bentuk lomba, supaya ada ada gairahnya lah, ada motivasi gitu kan untuk bersaing menuju hal yang baik. Ya, baik. Jadi kita sediakan juga hadiah untuk hadiahnya berupa uang pembinaan, biasanya digunakan juga untuk melengkapi fasilitas-fasilitas apa yang ada di lingkungan itu. Baik, sip. Terima kasih Bapak.